salam sehat, tetap semangat. Masih bersama saya Roy Mandatu Channel, salah satu pengampu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban. Anak-anakku, hari ini tanpa terasa pertemuan kita sudah 1 bulan. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Pertemuan kita kali ini adalah tentang peta konsep pada materi teks eksposisi. Nah, bagaimana dan apa peta konsepnya? Kita ikuti yuk. Oke, hari ini adalah kegiatan kelima dengan bentuk kegiatan peta konsep teks eksposisi. Teks eksposisi yang akan kita pelajari untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti. Yang pertama berkaitan dengan pengertiannya, kemudian tujuan teks eksposisi, jenis teks eksposisi, ciri-ciri, dan contoh. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi. Nah, jenis teks eksposisi ini apa saja? Yang pertama adalah teks eksposisi definisi, kemudian teks eksposisi proses, yang ketiga adalah teks eksposisi ilustrasi, kemudian teks eksposisi pertentangan, dan teks eksposisi berita. Selanjutnya adalah teks eksposisi perbandingan. Kemudian kita lanjutkan kepada teks eksposisi analisis. Kemudian kita lanjutkan pada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksposisi diantaranya adalah menjelaskan informasi, kemudian bersifat mengajak, menjawab pertanyaan 5W plus 1H, berusaha menjelaskan, kemudian bersifat informatif, bersifat faktual, singkat, padat, tepat, dan jelas, kemudian bersifat konkret, informasinya lugas, dan tidak memihak. Ini adalah ciri-ciri teks eksposisi yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari tentang strukturnya. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Kemudian yang kedua adalah berupa argumentasi atau unsur penjelas untuk mendukung tesis. Di argumentasi, unsur penjelas untuk mendukung sebuah tesis. Selanjutnya adalah unsur yang ketiga adalah penegasan ulang atau simpulan yang dibuat oleh penulis. Ini adalah struktur teks eksposisi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah menggunakan kata-kata teknis atau istilah. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi kausal, konjungsi sebab. Kemudian menggunakan konjungsi temporal, konjungsi waktu.
Kemudian menggunakan kata kerja mental, kata kerja yang menyatakan kegiatan. Kita lanjutkan dengan kaidah selanjutnya adalah menggunakan kata-kata perujukan, merujuk, kata yang merujuk. Kemudian kaidah yang terakhir adalah menggunakan kata-kata persuasif. Konsep yang terakhir adalah pengembangan. Nah, bagaimana mengembangkan teks eksposisi ini? Langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam mengembangkan teks eksposisi ini, yang pertama adalah menentukan topik atau masalah yang akan kita tulis, masalah yang akan kita kerjakan. Kemudian penyusunan kerangka atau membuat strukturnya. Setelah itu mengumpulkan bahan tulisan, mencari bahan. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi tulisan yang baik. Itulah konsep-konsep pembelajaran yang akan kita pelajari pada teks yang kedua atau bab yang kedua, yaitu teks eksposisi. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.